Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi tanggal 26 Juli 2024. Mari sebelum kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang menjadi penerang dan penuntun kehidupan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena sabdamu selalu menuntun dan menopang kehidupan kami. Selalu mengajar kami agar kami tahu bagaimana caranya kami hidup, menjalani hidup ini dan memaknai hidup ini. Demi Kristus Yesus kami memohon agar firman ini menjadi makan rohani bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Namun saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara dalam versi terjemahan BIMK-nya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Mari kita simak dan dengar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Inilah petuah-petuah dari Salomo, putra Daud, Raja Israel. Tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup, serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda yang diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Dengan petuah-petuah ini, orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Dengan demikian, mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana, serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya merasa sangat beruntung dan bersyukur karena mendapat kesempatan 3 hari 2 malam mengikuti retreat kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus di sebuah rumah retreat tertua di Indonesia. Selama 3 hari 2 malam itu kami dibimbing oleh seorang romo yang sangat menolong kami untuk mengerti point of view dari refleksi teologis tentang kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus. Bapak Paus Fransiskus adalah seorang teolog besar, salah satu pemimpin keagamaan dunia yang ternyata pola kepemimpinannya sangat berpengaruh, bukan hanya kepada orang Katolik, tapi berpengaruh kepada banyak pemimpin dunia. Jadi melebar sangat luas, bukan hanya berpengaruh kepada umat Katolik, tapi hampir kepada para pemimpin dunia dan orang-orang tentu di sekitarnya yang tidak hanya beragama Katolik tentunya. Salah satu ungkapan yang menarik dalam retreat kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus yang dibagikan oleh seorang romo ini, beliau mengatakan bahwa salah satu point of view yang penting dari mutiara refleksi teologis tentang kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus adalah kebijaksanaan melampaui kepandaian. Tampaknya ini menjadi satu kata-kata yang tidak mudah hanya sekedar didengarkan, tapi perlu direnungkan dan diresapi. Mengapa? Saya berikan penjelasan sederhananya. Seorang pemimpin yang penting dan dapat memberi pengaruh kepada sekitarnya adalah seorang pemimpin yang tahu bahwa dia harus mengejar kebijaksanaan terlebih dahulu, melampaui kepandaian, melampaui kepintaran. Pemimpin-pemimpin dunia yang lain mengejar kepandaian, kepintaran, kehebatan, dan semua hal-hal yang tampaknya wow. Tetapi Bapak Paus Fransiskus dalam refleksi teologisnya tentang kepemimpinan mengatakan bahwa kebijaksanaan melampaui kepandaian.
Tentu tidak usah didebat lagi ya, sumber dari refleksi teologis kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus tentu adalah kepemimpinan Yesus Kristus sendiri. Dari cara dia mengalami dan terus merefleksikan Injil, ia belajar dan menerapkannya dalam pola kepemimpinan, yaitu sekali lagi, kebijaksanaan melampaui kepandaian. Bagi Bapak Paus Fransiskus, kebijaksanaan seorang pemimpin menjadi jauh lebih penting. Dan hari ini, apa yang menjadi refleksi teologis Bapak Paus Fransiskus yang bersumber dari kehidupan Yesus dalam Injil juga terkonfirmasi dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-4. Betapa kata bijaksana itu diulang lebih dari 2 kali. Dan kata bijaksana ini menjadi salah satu kata penting bagi para pendengar, bagi para pembaca untuk memahami sebenarnya apa sih tujuan kitab Amsal? Kita tentu semua sudah tahu bahwa Amsal adalah kitab kebijaksanaan yang kata-katanya tidak bisa hanya dipahami dengan logika, tetapi harus dipahami dengan rasa, harus direnungkan. Karena kata-katanya begitu puitis, karena kata-katanya begitu syarat dengan makna. Dalam pembukaan Amsal tadi kita melihat bahwa tujuan dari hikmat, tentu hikmat Tuhan maksudnya. Tujuan dari belajar tentang hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu bukan hanya berhenti hanya sekedar dogma dan doktrin. Salah satu belajar hikmat adalah dogma dan doktrin, tapi tidak boleh hanya berhenti sesempit itu. Tetapi hikmat akan dilahirkan dari seseorang yang sungguh-sungguh merefleksikan, merenungkan, mengendapkan, dan memproses nilai-nilai firman Tuhan itu setiap hari. Dengan perjumpaan-perjumpaan dalam realitas kita sehari-hari. Dengan perjumpaan-perjumpaan bersama seluruh manusia dengan semua pengalamannya. Ketika firman yang adalah hikmat itu bertemu dengan realita kehidupan kita, kita gumuli setiap saat, itulah sebuah proses kelahiran hikmat yang Tuhan berikan melalui sabda dan realita hidup kita sehari-hari. Kitab Amsal dengan singkat mau mengatakan bahwa kitab ini diperuntukkan agar orang-orang bukan terlebih dahulu menjadi pandai. Meskipun tetap ada tujuan tentang kepandaian dan pengetahuan ya. Tapi yang terlebih penting adalah bijaksana. Bijaksana adalah seseorang yang tahu apa yang harus ia lakukan. Mengapa ia harus melakukan itu. Dan apa yang sedang dibutuhkan. Kebijaksanaan tidak hanya mengejar tentang apa yang menjadi ambisinya, tentang apa yang menjadi keinginannya. Kebijaksanaan adalah sebuah karakter Kristus yang penting, yang sungguh-sungguh membuat seseorang benar-benar mempertimbangkan segalanya dari semua sudut pandang, dan dalam pertimbangannya itu dia menyerahkan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Jadi, siap untuk menjadi seorang yang bijaksana hari ini dan seterusnya? Mari dengan rendah hati terus belajar pada sang sumber hikmat itu, pada sang sumber kebijaksanaan yaitu Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, yang keteladannya dalam hidupnya, dalam kematian dan kebangkitannya, sungguh telah meneladankan dan mengajarkan kepada kita betapa kebijaksanaan menjadi salah satu karakter Kristus yang sungguh mau membuat kita terus mau belajar rendah hati untuk dengan masak-masak mempertimbangkan segalanya, untuk dengan sepenuh-penuhnya hidup dalam realita kehidupan manusia yang terus berjumpa dengan firman Tuhan. Selamat menjadi bijaksana hari ini dan hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya sumber kebijaksanaan dalam kehidupan kami bersyukur karena keteladan-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus terus belajar dan memproses diri untuk mempunyai karakter Kristus. Salah satunya adalah kebijaksanaan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus menolong kami untuk selalu rendah hati, untuk selalu mau melihat dan kembali menggumuli, mencari dengan sungguh-sungguh apa yang seharusnya kami lakukan. Dan dengan kebijaksanaan itu kami tahu bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus memutuskan segala sesuatu, bagaimana kami harus menempatkan diri sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa yang terjadi di hadapan kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu demi Kristus Yesus. Amin.